Selamat malam untuk semua. Selamat ketemu. Eee, ini pertemuan perkuliahan kita yang berapa? Ketiga ya, untuk materi tentang, analisa sumber dan penggunaan dana. Ya, itu materi ketiga kita. Kalau materi yang lalu kita bahas tentang analisa rasio ya, analisa rasio. Nah, malam ini, di jam kedua untuk mata kuliah kita akan bahas tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Nah, penyusunan materi di dalam RPS itu kan ada hubungan dari pertemuan pertama ke kedua, ya, dan ketiga. Kalau kemarin bicara tentang analisa rasio, yang lalu sempat kasih tugas itu ya toh, tentang analisa rasio. Kemarin saya tugaskan untuk mencari eh, laporan keuangan ya, begitu toh, Prananda? Iya, Saya Ibu. untuk mencari laporan keuangan masing-masing 1 tahun minimal 2, yaitu laporan neraca dan laporan, rugi laba. Nah, sore ini atau malam ini kita akan bahas tentang analisa sumber dan, penggunaan dana, ya. Malam ini sehat semua toh? Sehat enggak? Sehat. Oh, sehat. Sehat, Sehat, Ibu. Ibu. Betul, Sehat, Ibu. ya. Kita lanjut yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah bicara tadi tentang review mata kuliah yang pertemuan lalu, minggu kemarin tentang analisa rasio. Kemudian di hari ini kita akan masuk di materi yang ketiga tentang analisa sumber dan penggunaan dana ya. Nah, tampilan di layar sekira sudah lihat materi yang sudah saya share. Nah, kita akan masuk membahas tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Sudah pernah dengar enggak? Nah, kita lihat di teori atau di materi yang lalu bicara tentang, analisa rasio, saya tadi katakan bahwa itu erat hubungannya atau punya kaitan dengan materi yang kita bahas malam ini tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Kalau kemarin di di materi tentang analisa rasio, itu kan membahas tentang bagaimana, suatu perusahaan di dalam aktivitasnya itu terkait dengan laporan keuangan yang dimiliki, tentu dibutuhkan yang namanya analisa rasio. Nah, apa tujuannya? Ya, contohnya misalnya kemarin kita bicara analisa rasio likuiditas. Nah, itu mengukur bagaimana atau sejauh mana kemampuan suatu perusahaan terhadap kewajiban jangka pendeknya. Makanya itu didanai dengan aktiva lancar. Nah, sekarang kita masuk di dalam analisa sumber dan penggunaan dana. Kita lihat dulu teorinya ya. Apa sih sebenarnya itu analisa sumber dan penggunaan dana? Nah, dua hal ini kita akan bicara tentang sumber dan bagaimana penggunaannya. Nah, kalau dalam teorinya ini dikatakan analisa sumber dan penggunaan dana atau analisa aliran dana itu merupakan suatu alat analisis finansial atau analisis keuangan ya, yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana digunakan, ya. Jadi dengan analisa ini kita bisa tahu, bisa dibayangkan kalau misalnya suatu perusahaan itu sumber dananya misalnya mengalami masalah. Nah, tentunya akan muncul masalah yaitu operasional perusahaan tidak akan bisa jalan, ya. Nah, untuk menganalisa di dalam laporan sumber penggunaan dana ini ada langkah awal, yaitu pertama adalah menyusun laporan perubahan neraca, ya. Yaitu dikatakan ada minimal 2 tahun, di mana dalam laporan itu digambarkan perubahan masing-masing elemen neraca. Ya, mulai dari neraca awal menjadi neraca akhir. Masih ingat kemarin enggak? Komponen-komponen yang ada di dalam neraca atau laporan neraca. Kemarin saya jelaskan bahwa di sisi kiri itu adalah apa? Aktiva,
dan di sisi kanan adalah pasifa. Aktiva sendiri itu kan dibagi 2 ya, ada aktiva tetap dan ada aktiva lancar, ya. Nah, di dalam neraca itu yang tadi dikatakan elemen-elemen neraca itu kan ada misalnya contoh aktiva lancarnya, ada persediaan, ada kas, ya toh, ada piutang, ya, dan lainnya. Dan penggunaan dana, ya. Halo? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Mau bertanya Ibu, Ya. pertama sudah ini, saya bertanya apa pentingnya untuk kita mempelajari analisa dan penggunaan dana? Itu aja Ibu. Ya, makasih. Siapa? Dea ya? Dea Iya, Tabita. iya Oke. Ibu. Sudah Nah, pas dengan yang Ibu jelaskan. makasih. Tadi kan saya katakan bahwa analisa sumber dan penggunaan dana ini adalah suatu analisis finansial ya. Digunakan untuk mengetahui dari mana dana digunakan dan untuk apa dana digunakan. Nah, dalam kegiatan suatu perusahaan tentunya kan ada 2 elemen itu, ya, yaitu ada sumber dan ada penggunaan. Nah, tadi saya katakan, kebayang enggak kalau misalnya suatu perusahaan tahun misalnya atau 1 periode misalnya, sumber-sumber dananya itu mengalami masalah, ya, mengalami masalah. Atau contoh kecil gini, kalau misalnya, sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga misalnya tiba-tiba sumber dananya tidak ada, ya, atau dalam satu rumah itu, semua pengangguran. Kira-kira seperti apa? Jalan enggak kegiatan keluarga itu? Tentu kan tidak. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang perusahaan. Nah, kalau pertanyaannya, apa perlunya kita mempelajari itu? Ya, saudara kan calon sarjana, ya toh? Calon sarjana. Kalau besok misalnya, punya rezeki kerja di suatu perusahaan, ya, perusahaan besar misalnya, nah diperhadapkan pada, atau diberikan beban pekerjaan pada bidang misalnya keuangan, tentu ini kan menjadi sebuah tanggung jawab saudara. Nah, kalau sudah belajar tentang analisa sumber dan penggunaan dana tentu berarti sudah punya modal tentunya, ya. Akan dikaji di perusahaan itu misalnya Anda adalah ditempatkan sebagai sebuah analisis ya, seorang analisis dalam bidang keuangan suatu perusahaan. Ya, contoh misalnya ditempatkan di akuntansi. Nah, orang akuntansi itu kan berpikir ya, bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana itu secara baik sehingga dana yang dimiliki oleh perusahaan itu, ya, minimal bisa mencukupi atau menutupi seluruh kegiatan, suatu perusahaan. Nah, apa gunanya? Inilah penerapan dari ilmu yang saudara dapatkan ketika belajar teorinya, ya, apalagi kalau keuangan kan sering kita praktek, ya toh, menganalisa laporan keuangan, ya. Nah, itulah pentingnya itu, berarti Anda sudah punya modal, ya. Sudah punya kemampuan, nanti tinggal ketika di lapangan ketemu pekerjaan ini ternyata, oh inilah fungsinya saya belajar tentang materi tentang analisa sumber dan penggunaan penggunaan dana. Kamu lihat enggak kalau orang di bank-bank itu ya, yang selalu mencari nasabah, apa yang dilakukan? Dia sedang melakukan operasional kegiatan bank itu untuk bagaimana dia bisa menemukan sumber-sumber dana untuk kegiatan, perbankan itu. Kalau misalnya dia tidak ada orang yang menyimpan misalnya toh, kan nasabah itu menjadi sumber dananya mereka. Kalau tidak ada yang, menginvestasi dananya, ya toh tidak ada yang mendepositokan dananya misalnya, kemudian dia kan tujuannya itu menyalurkan dana lagi kepada masyarakat, ya toh, dan dari kegiatan itu akan memperoleh apa, dana. Seperti itu siapa, Dea? Bisa kira-kira dipaham? Atau mungkin ada teman lain mau menambahkan? Silakan kalau ada teman yang mungkin mau tambahkan, ayo. Ada yang mau tambahkan? Pak Rura, kau sudah mandi? Halo? Atau Julita mau tambahkan penjelasan apa pentingnya? Atau kalau misalnya seperti ini saya tanya, kamu sudah belajar keuangan, ya toh, dari keuangan satu, betul ya? Nah, itu berarti kan sudah ada modal kamu.
Nanti sesudah keuangan 1, kita sekarang belajar keuangan 2. Ya, semester besok ada analisa sumber dan analisa laporan keuangan. Kemudian ada nanti di semester terakhir itu di semester 7 ada mata kuliah seminar manajemen keuangan. Nah, yang kita akan seminarkan nanti itu materi-materi ini juga nanti yang akan dibagikan. Ya, kita akan ketemu itu nanti di semester 7 biasanya. Oke? Cukup siapa? Dea? Atau ada yang mau menambah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, itulah tadi. Kemudian selanjutnya halo? Masih kedengaran suara saya toh? Masih, Bu, masih. Masih, ya. Jelas, Ibu. Oh, jelas. Nah, sekarang kita lihat pentingnya analisa dan penggunaan dana, ya toh. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Ya, kalau tadi dia tanya, kenapa perlu kita belajar tentang analisa sumber dan penggunaan dana bagi kita mahasiswa? Ya, di sini kalau tadi saya katakan bahwa kalau misalnya sesaudara nanti sudah sarjana, kemudian peroleh pekerjaan, ditempatkan pada bidang ini, ya, tentunya sudah ada sudah ada kemampuan yang Anda miliki, ya. Nah, kalau secara secara teori di sini dikatakan bahwa pentingnya analisa yaitu untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai, ya. Kalau kita punya uang tentu kita akan berpikir, ya toh, kita akan menganalisa kira-kira kalau saya punya gaji 5 juta ini diperuntukkan untuk apa saja, ya. Itu yang maksudnya dengan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Artinya kita menggunakannya memang benar-benar punya punya kepentingan. Nah, kalau dalam suatu perusahaan, ya tentunya bicara tentang, bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai, di setiap perusahaan itu biasanya kan di awal tahun itu mereka akan menyusun namanya rencana, ya. Nah, semua kegiatan, dalam suatu perusahaan itu tentu harus mempunyai eee, dana yang sudah disiapkan untuk setiap kegiatan. Contoh misalnya kalau dia bergerak, di bidang perdagangan misalnya, dia, butuhkan misalnya dana untuk melakukan promosi, ya toh, dana untuk, mengantisipasi kalau misalnya kita perlu membeli lagi, ya, apakah bahan ataukah mungkin barang, ya, yang dibutuhkan dalam kegiatan, organisasi itu atau kegiatan perusahaan. Nah, itu tentunya inilah tujuannya untuk dilakukan suatu analisis, ya. Jadi ketika orang menyusun misalnya RAP misalnya, ya toh, rencana anggaran di dalam suatu perusahaan, nah itu sudah harus kelihatan, ya, bahwa selama 1 tahun ini dana yang sekian yang kita sudah dapatkan dari sumber-sumber dana itu kita akan belanjakan untuk ini, ya. Sudah dibuat dalam suatu anggaran belanja dari suatu perusahaan. Kalau saya contohkan misalnya perusahaan itu bergerak dalam bidang perdagangan misalnya, contoh katakanlah perusahaan Sinar Suri. Nah, dia sudah menganggarkan itu dalam 1 tahun gaji pegawai berapa, ya toh, kita butuhkan misalnya kegiatan promosi keluar, ya, kita butuhkan dana untuk membeli atau pengadaan misalnya kendaraan dan seterusnya. Itu sudah disusun dalam RAP selama setahun, ya. Nah, kita menyusun RAP-nya itu tentu kita sudah atau mereka sudah mempertimbangkan yang namanya sumbernya, ya toh. Dari mana saja sumber dana ini? Rencana anggaran yang kita susun itu sudah sesuai enggak dengan dana kita yang ada, ya. Nah, itu dimasukkan dengan, pentingnya dan analisa dan penggunaan penggunaan dana. Sejauh ini ada yang mau, diskusi? Silakan. Kalau Saya ada, Ibu. ya. Ibu mungkin di sini saya bertanya mungkin lebih ke dampaknya Ibu ya. Jadi apa sih dampak yang akan terjadi ketika sumber dana lebih kecil daripada penggunanya?
Ya, terima kasih. Siapa? Perseveranda, Ibu. Perseveranda. Nah, apa dampaknya kalau misalnya lebih banyak penggunaannya dibanding dengan sumbernya, ya? Terbayang enggak kalau misalnya contoh kecil aja lah, ya toh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dana yang kita butuhkan itu lebih besar daripada dana yang kita miliki, ya. Kalau bicara seperti itu ya mungkin kita bisa katakan, "Oh, ini berarti akan muncul namanya apa?" Kalau kita bicara ekonomi, muncul namanya apa? Masalah, ya toh? Muncul masalah. Tahu enggak kemarin waktu kita bicara tentang, analisa rasio, ada kemarin yang saya jelaskan itu bahwa salah satu sumber dana itu adalah dari apa? Utang, ya toh? Dalam bentuk apa? Pinjaman. Nah, kalau sumber kita misalnya dana kita kurang karena, kita mengalami masalah misalnya dalam bidang penjualan misalnya, berarti contoh ya sumbernya itu, dalam bidang penjualan. Nah, dampaknya tentunya akan muncul itu tadi, ya toh, sumber yang lain harus dia berusaha untuk sumber lain. Contoh misalnya melakukan pinjaman. Apakah ke pihak perbankan ataukah mungkin lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan apa? Memberikan utang, ya. Karena kalau misalnya dia jumlah dana yang, masuk sangat jauh dengan yang dibutuhkan, itu kan bisa jadi akan berdampak misalnya, kalau dia perusahaan itu bergerak dalam bidang bidang produksi misalnya, bisa jadi dia akan mengganggu operasional produksinya, ya. Bisa jadi terjadi misalnya, ketersediaan bahan bakunya tidak sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau bahan bakunya misalnya tidak sesuai, berarti kan tingkat produksi juga akan mengalami penurunan, ya. Atau kalau lebih jauh lagi misalnya dana itu diperuntukkan untuk, membayar gaji karyawan misalnya, ya. Berarti kan bisa jadi karyawan akan mogok, ya toh, dan lain-lainnya, ya. Itu dampaknya, ya, kalau, kita bicara tentang, sumbernya lebih kecil, ya, daripada penggunaan. Seperti itu penjelasannya sementara, siapa, Nona? Atau ada teman lain mau tambahkan? Halo? Halo? Ih, Halo, Ibu. Iya, Ibu. ya. Masih masih ini toh? Masih semangat kah? Masih dong, Ibu. Masih, ya. Ingat tugasnya ya, yang minggu lalu harus di-store sebentar selesai kuliah. Ya, Baik, Ibu. kalau kalau tidak ada yang mau tambahkan, nah kita lihat dana dalam artian kas ya. Di sini ada sumber dana. Pertama adalah berkurangnya aktiva lancar selain kas. Ya. Jadi sumber dana itu ketika aktiva lancarnya berkurang ya, selain apa? Selain kas. Masih ingat enggak kemarin aktiva lancar apa saja? Ada piutang, ya toh? Ada apa lagi? Ada persediaan. Apa lagi? Ada bank, ya toh? Nah, ini maksudnya adalah ketika aktiva lancar itu diambil misalnya dana kita ada di bank, kita ambil, ya toh? Berarti aktiva lancar kita kan berkurang, ya. Kenapa menjadi kurang? Karena dananya diambil untuk digunakan dalam aktivitas kegiatan organisasi atau perusahaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkurangnya aktiva tetap. Beda ya, bisa bedakan toh mana aktiva lancar dan mana aktiva tetap. Kalau aktiva tetap yang tadi saya katakan itu bisa berupa misalnya tanah, kendaraan. Bagaimana maksudnya di sini? Nah, contoh misalnya perusahaan itu karena butuhkan dana, ya terpaksa misalnya dia menjual salah satu aktiva tetapnya, misalnya bangunan misalnya, ataukah dia punya tanah misalnya, ya. Sehingga ketika dia jual itu, maka bisa menjadi sumber dana. Yang ketiga, bertambahnya setiap jenis utang. Ya toh? Kita ngutang misalnya, ya berarti apa? Bertambah kita punya utang. Kenapa, menjadi sumber dana? Karena ketika kita ngutang kan kita menerima uang, betul toh? Kita terima uang. Tapi satu sisi
muncul kita punya apa? Kewajiban baru, yaitu namanya apa? Utang. Oke, itu juga menjadi salah satu sumber dari apa? Dana. Kemudian bertambahnya modal. Ya, kalau misalnya katakanlah ada pemegang saham yang menambah sahamnya misalnya, yaitu membeli saham lagi. Berarti kan bertambah, ya toh? Tentunya kalau bertambah berarti nanti kan dividennya juga harus bertambah. Ya. Itu juga menjadi salah satu sumber apa? Sumber dana, ya. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Nah, itu biasa kalau kamu lihat di laporan apa namanya? Biasanya di laporan rugi laba itu kan dicatat di situ, ya toh. Laba tahun lalu, ada juga dia katakan laba ditahan. Laba ditahan itu maksudnya diperuntukkan untuk periode berikutnya. Dimasukkan sebagai apa? Modal, dan itu dianggap sebagai sumber dana. Oke, masih ada yang mau berdiskusi? Halo? Ada? Belum ada Ibu, lanjut saja dulu. Oke, bisa dipaham kira-kira yang saya sudah jelaskan terkait dengan sumber. Sekarang kalau itu kita lihat penggunaannya, ya. Pertama adalah bertambahnya aktiva lancar selain kas. Ya, kalau tadi apa? Berkurang, ya toh. Nah, ini penggunaannya, ya, bertambah aktiva lancar selain kas, ya. Yang tadi kita gunakan misalnya apa? Belanja, ya toh. Nah, kita pakai dana itu, ya, kita ambil, kita gunakan. Bertambahnya aktiva tetap, sebaliknya yang tadi berkurang karena kita gunakan, ya mungkin kita sebaliknya ini kita membeli misalnya kita beli kendaraan, ya. Kita kan gunakan apa? Dana. Kalau tadi dikatakan berkurangnya aktiva tetap di dalam apa? Sumber ketika menjual. Nah, sekarang penggunaannya digunakan untuk contoh misalnya kita beli misalnya kendaraan. Bertambah kita punya aktiva tetap, tapi satu sisi apa? Sumber kita ya apa? Berkurang, dana kita berkurang. Ketiga adalah berkurangnya setiap jenis utang, ya. Berkurang utang, mengapa? Karena kita membayar utang kita. Nah, kalau tadi sumbernya misalnya kita kekurangan dana, kita pinjam, berarti kan utang kita bertambah. Tapi kalau penggunaan misalnya itu sebaliknya, ya, berkurang setiap jenis utang, ya, karena kita sudah membayar. Kemudian berkurangnya modal, ya, itu juga menjadi salah satu penggunaan pada dana. Ada yang apa namanya? Contoh kalau misalnya dia berbentuk perseroan, ada yang katakan, oh saya mau tarik, saya punya modal, ya toh? Nah, berarti mau tidak mau harus dikembalikan dia punya apa? Modal. Kemudian ada pembayaran apa? Cash dividend, ya. Jadi ini kita bayar, ya berarti berkurang, ya, dibayar secara cash. Terakhir adalah adanya kerugian dalam apa? Operasi perusahaan. Oke, kira-kira sampai sini kita diskusi. Ya, kira-kira bisa dipahami yang saya jelaskan tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Bisa enggak diterima? Bisa. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Bisa. Nah, saya akan perlihatkan laporan kembali yang neraca, ya. Ini yang tadi saya jelaskan, ini komponen dari aktiva, kemudian ini yang dia berbentuk namanya ini apa namanya? Vertikal, ya. Jadi dia tersusun biasanya ada neraca itu kan di ini adalah aktivanya, kemudian di sebelah kanan itu adalah pasiva, tapi ini dia susun secara vertikal, tapi semua sebenarnya sama, ya toh. Nah, ini dikatakan elemen yang ada di dalam neraca, ya. Lihat di uraian ini. Dan ini juga neracanya dia tidak pisahkan yang mana masuk dalam aktiva lancar dan yang mana masuk dalam aktiva tetap, ya. Itu dia samakan saja. Nah, ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana, ya. Nah, sumbernya di sini contoh misalnya ada dana berasal dari operasi, ada keuntungan neto,
ada depresiasi, berkurangnya efek, berkurangnya piutang, bertambahnya utang wesel, ya, kemudian bertambahnya obligasi. Nah, kalau penggunaannya misalnya ada cash dividend yang tadi, bertambahnya mesin, bertambahnya tanah, ya, bertambahnya barang, ya, berkurangnya utang niaga, bertambahnya kas. Nah, ini adalah bicara tentang penggunaan dana, ya. Oke, itu materi tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Kemudian untuk tugasnya selesai kuliah sebentar, nah, silakan nanti dikumpulkan untuk tugas saya jadikan sebagai tambahan untuk pemberian nilai di dalam UTS-nya nanti, ya. Itu nanti yang kita gabungkan dengan nilai ujian tengah semester. Nah, kemudian berikutnya materi kita untuk minggu depan, ya, kita akan bicara tentang analisa break even point, ya. Jadi tugas saudara adalah mulai bisa mencari-cari, ini kan zaman modern, ya toh, tidak perlu harus dengan buku, ya toh, cari di sumber-sumber yang bisa kamu pelajari. Nah, sehingga kalau kamu sudah belajar atau sudah paham, ya kita bisa nanti lebih banyak ke diskusi. Itu untuk materi minggu depan, ya. Saya ulangi, kita akan masuk dalam menganalisa break even point, ya. Saya kira itu materi sebenarnya ada hubungannya dengan, karena saya juga mengajar ekonomi mikro di semester 2, itu juga ada muncul juga di situ materi itu, ya. Tapi ketika masuk di keuangan juga ada materi ini tentang analisa break even point, ya. Saya kira itu untuk perkuliahan kita pada hari ini, ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, saya masih kasih kesempatan, ya, sebelum kita tutup. Silakan. Kalau tidak ada, ya, semangatlah untuk kuliah supaya bisa selesai dan lulus semua mata kuliahnya, bisa selesai tepat waktu, ya. Demikian, selamat malam. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Oke? Selamat malam, Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Saya keluar, ya. Ya, Ibu. Ya, Baik, Ibu. Ya, terima Ibu. kasih. Terima kasih juga, Ibu.